Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 6 tema 4, subtema 1, globalisasi di sekitarku. Di pembelajaran 5 kita akan belajar matematika, IPS, dan SBDP di halaman 37 sampai dengan 42. Nah, adik-adik untuk melihat video Karina, kalau gambarnya buram, jangan lupa di-setting dulu atau di-setel dulu kualitasnya ya. Pilih yang paling bagus resolusinya supaya gambarnya bagus. Kalau melihat video lain, adik-adik juga bisa lihat di kanan atas videonya nanti ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain, tapi sesuai judul ya. Kalau mau lihat yang kelas lain atau tema lain, bisa klik di kolom deskripsi, nanti ada daftarnya. Nah, misalnya nih adik-adik kan kelas 6 ya. Berarti pilih yang ini, klik linknya atau biru-birunya di sini. Nanti kita akan melihat daftar playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 6 tema 3, klik di sini putar semua. Nanti akan ada rekomendasi playlistnya di sebelah kanan. Nah, ini dibuatnya berurutan ya adik-adik. Jadi adik-adik tinggal cari aja mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa di sini ya. Nah, kita mulai nih adik-adik, di era kata Edo ya, di era globalisasi ini Indonesia memegang peran yang sangat penting. Kebudayaan Indonesia yang mendunia membuat Indonesia semakin dikenal. Apa dampaknya bagi warga Indonesia? Yuk kita pelajari bersama. Nah, ini ada bacaan teks ya adik-adik ya. Boleh dibaca dahulu, judulnya Batik Seni Tradisional Indonesia yang Mendunia. Ya, adik-adik baca dulu ya, karena kita akan langsung menjawab pertanyaannya. Yang pertama, secara berpasangan tulis hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut ya dengan membuat pertanyaan. Yang pertama, seperti apa motif batik yang telah dikenal dunia? Daerah mana saja yang memproduksi batik? Nah, adik-adik nanti boleh tambahkan yang lain sebanyak-banyaknya. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Jadi Karina ke teksnya dulu ya. Karena soalnya sudah ada di sebelah kanan. Nah, yang pertama, apa tujuan awal pembuatan batik? Nah, tujuan awalnya ini adalah untuk para petinggi keraton di zaman Kerajaan Nusantara ya, adik-adik. Nah, ini kita lihat ada di sini nih, di bagian ini. Kemudian jelaskan apa yang kamu ketahui tentang motif batik Indonesia. Nah, ragam batik tuh dibedakan berdasarkan area pembuatannya ya, adik-adik. Yaitu ada batik pedalaman dan juga batik pesisir. Ya. Nah, nanti di sini, di daerah sini ya. Kemudian, apa upaya yang telah dilakukan untuk mengenalkan batik Indonesia ke dunia? Yaitu melalui berbagai pameran seni tradisional ya adik-adik yang diadakan di dalam ataupun di luar negeri. Kemudian tulis komentarmu setelah mengetahui bahwa batik Indonesia diakui sebagai salah satu warisan budaya dunia. Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita harus merasa bangga ya, karena seni tradisional Indonesia ini sudah mendunia dan diakui sebagai salah satu warisan budaya dunia. Lalu tulis simpulanmu menggunakan 3 kalimat tentang bacaan tadi. Yang pertama, seni batik. Seni batik berawal dari seni tradisional yang telah mendunia, kurang A. Lalu ini kedua, melalui berbagai pameran seni tradisional batik Indonesia semakin dikenal dan diminati. Yang ketiga, kelestarian batik harus dikembangkan dan dipelihara. Lalu yang keenam, apa arti kata mendunia? Nah, ini tuh artinya terkenal ya atau meluas ke seluruh dunia. Itu arti dari kata mendunia. Lalu yang ketujuh, kerjasama apa yang dilakukan Indonesia untuk mengenalkan batik ke mancanegara? Yaitu dengan kerjasama sosial budaya karena memperkenalkan seni tradisional Indonesia. Lalu yang kedelapan, apa manfaat yang dirasakan ketika batik semakin dikenal? Yaitu manfaatnya adalah batik karya pengrajin tradisional mengalami lonjakan pemesanan ya dari mancanegara untuk pasar dunia. Nah, kita akan lanjut berikutnya. Nah, ini ada tabel ya adik-adik, carilah informasi mengenai satu kerjasama Indonesia yang dilakukan dengan negara ASEAN di bidang kebudayaan. Nah, Karina contohkan di sini.
Yang pertama, pertukaran pelajar antar negara ASEAN ya. Manfaat bagi Indonesia, para pelajar Indonesia dapat menimba ilmu di negara-negara luar negeri. Lalu pertukaran acara program televisi. Nah, Indonesia dan Malaysia sebagai negara tetangga semakin erat persahabatannya. Lalu pertukaran budaya dan seni ya, juga festival film ASEAN. Nah, budaya Indonesia akan semakin dikenal di kawasan Asia dan dunia. Nah, berikutnya ini ada kita akan diminta untuk membuat poster ya adik-adik ya. Lalu nanti minta pendapat teman-teman atas poster adik-adik ya. Nanti diisi di sini. Apakah slogannya mudah dimengerti, boleh isi ya atau tidak, tapi sesuai dengan yang adik-adik amati ya. Bahasanya sudah baik belum ya, mudah dimengerti enggak, lalu ilustrasinya menarik atau gambarnya ya, menarik enggak, terus tata letaknya dan tulisannya sudah baik atau belum ya, nanti dikomentari ditaruh di sini. Nah, yang berikutnya kita akan membuat eksplorasi tentang kubus ya. Kita buat di diagram Freyer berikut ini. Ada contoh, bukan contoh, ciri-ciri dan kesimpulan. Karina sudah buat di sebelah kanan. Contohnya meliputi dadu dan tempat tisu berbentuk persegi. Lalu bukan contoh yaitu papan tulis dan radio. Kemudian ciri-cirinya memiliki 12 rusuk sama panjang, memiliki 24 sudut sama besar, memiliki 6 bidang sisi berbentuk persegi, memiliki 8 titik sudut, memiliki 4 diagonal ruang, dan memiliki 12 diagonal bidang. Kesimpulannya, kubus adalah bangun ruang yang terbentuk dari 6 sisi yang berbentuk persegi. Ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!